Hai, halo bro, apa kabar lagi? Setelah kita kemarin jalan-jalan ke negeri dua benua yaitu Turki, sekarang kita coba lanjut lagi ya. Sekarang lumayan terbang rada jauh lah sekarang ke wilayah Asia karena saya yakin sih belum banyak atau sedikit lah yang membahas negara satu ini. Sekarang kita bergerak ke arah Tenggara Asia, di mana kita menuju ke negara yang dulu dikenal dengan nama Siam atau sekarang lebih dikenal dengan Thailand. Nah, seperti biasa kita nanti akan coba bedah lagi sejarah, kemudian geografinya, politik, kemudian sosiokultur di sana, dan tidak lupa pastinya kita akan bahas tentang sepak bolanya ya. Nah, mari kita berangkat ke Land of Smile, Thailand. Oke, untuk pertama kita mempelajari tentang letak geografis dari si Thailand itu sendiri. Nah, negara Thailand sendiri itu terletak di perbatasan jantung semenanjung Indochina, di mana kalau misalnya itu melihat di peta itu ada rangkaian semenanjung atau pulau yang menjorok ke laut. Nah, di situ tepatnya berada negara Thailand tersebut. Nah, di mana untuk si bentuk negara sendiri itu memanjang ke selatan, di mana di utaranya lebih besar, kemudian memanjang ke wilayah selatan. Nah, untuk si batas-batasnya tuh apa aja sih? Nah, kita coba bahas dari wilayah utara Thailandnya. Nah, batas utara wilayah Thailand itu berbatasan langsung dengan negara Laos dan negara Myanmar. Kemudian di wilayah baratnya berbatasan dengan negara Myanmar lagi dan Laut Andaman atau Andaman Sea. Dan selain itu ada Selat Malaka. Lalu berpindah ke wilayah selatan itu berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan ke wilayah timur itu berbatasan dengan Teluk Thailand atau Gulf of Thailand. Kemudian ada negara Kamboja dan wilayah Laos gitu. Lalu ada cerita unik nih terkait negara Thailand itu sendiri. Nah, cerita Thailand ini merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kenapa? Nah, kita coba akan bahas ya. Pertama, selain negara di Afrika yaitu Ethiopia dan Liberia, ada juga negara satu lagi di wilayah Eropa itu wilayah Swiss, dan satunya itu ada di Asia Tenggara itu yang bernama Thailand. Nah, Thailand ini memang tercatat tidak pernah memiliki invasor atau semacam imperialis atau penjajah gitu ya. Karena pertama dari segi sejarahnya sendiri mereka secara geografis itu merupakan sebuah buffer state atau negara yang menjadi pemisah antara di sebelah baratnya itu ada British Burma atau British Myanmar lah ya. Kemudian di wilayah timurnya itu ada wilayah French Indochina atau Indochina Prancis yang dulu dikuasai oleh Prancis. Nah, kemudian adanya juga sistem suksesi kerajaan yang lumayan pelik ya di Thailand, di mana pewaris tahta itu wajib mempunyai turunan khusus dari raja sebelumnya. Dan selain itu waktu pemerintahan dari Raja Rama V nanti kita akan bahas itu yang bernama Chulalongkorn itu mengadopsi kebiasaan-kebiasaan Eropa yang dimana waktu itu memang sedang dikelilingi oleh orang-orang Eropa ya. Nah, kemudian jalur diplomatik antara Siam dulu dengan si negara-negara Eropa di wilayah Indochina itu menjalin hubungan yang baik sehingga potensi untuk dijajah itu menjadi minimal atau meminimalisir potensi untuk dijajah di negara si Thailand tuh. Kemudian selain itu ada salah satu perjanjian yang cukup penting bagi negara Siam itu ada di tahun 1855 tepatnya 18 April itu ada namanya Treaty of Bowring atau perjanjian Bowring. Ini di mana ada perjanjian antara negara Inggris dengan negara Siam, di mana yang hasil dari si perjanjian ini pertama adalah yang jelas menguntungkan dua belah pihak ya, baik itu sisi dari sipil atau dari si perdagangannya. Nah, sehingga ini menyebabkan dihapuskannya monopoli perdagangan di Thailand dan menjadi lebih terbuka terhadap orang-orang Eropa, khususnya sih untuk negara Inggris gitu ya. Kemudian dia menghapuskan juga biaya impor karena waktu zaman dulu tuh memang terkenalnya di wilayah Indochina itu terkenal dengan bisnis opiumnya atau misalnya perkebunan opium yang dimana itu disukai oleh orang-orang dari si Eropa. Lalu kemudian isi perjanjian Bowring pun menyebutkan bahwa negara Barat tidak boleh memasuki atau ikut campur terhadap urusan dalam negeri di kerajaan Siam. Nah, kemudian setelah itu ya selain dengan Inggris ya justru menjalin juga kerjasama dengan si French Indochina atau negara Prancis. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Thailand sehingga saat ini itu belum pernah tercatat dijajah oleh negara lain gitu. Oke. Lanjut ke bagaimana penyebutan Thailand atau Siam itu sendiri. Nah, di awalnya sih pertama itu adanya etnis Thai yang ada di wilayah daratan Cina di bagian selatan lah ya, itu selama berabad-abad mereka beremigrasi dari wilayah Cina menuju ke wilayah selatan hingga sampai ke wilayah Thailand saat ini. Nah, untuk penyebutannya sendiri, penyebutan Siam itu pertama Thai itu artinya orang bebas atau orang merdeka dalam bahasa Thailand. Kemudian Thai juga berarti orang atau manusia. Lalu untuk orang Thailand sendiri penyebutan Thailand itu disebut sebagai Muang Thai. Ya kalau di kita Thailand mereka nyebutnya Muang Thai. Kemudian selain itu untuk kerajaan Thailandnya sendiri itu disebut di dalam bahasa Thailand itu disebut dengan Raja Anarak Thai atau kerajaan Thailand. Lalu kata-kata Siam sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gelap atau Desyama gitu. Kemudian ada dari bahasa Hmong itu wilayah Myanmar gitu ya.
nah itu disebutnya asing untuk sebutan Syam. Lalu untuk dari bahasa Cina karena memang berbatasan dengan wilayah Cina Selatan itu disebut Xi'an yang terkenal sebagai Syam. Lalu Syam dari bahasa Mon Khmer itu di wilayah barat, berarti barat menuju utara, itu penyebutannya disebut Syam. Kemudian pemakaian nama Syam ini secara internasional diperkenalkan oleh Raja Mongkut atau Raja Rama V yang menandatangani perjanjian Bowring yang tadi saya sebutkan, sehingga penyebutan Siam dikenal secara luas oleh masyarakat internasional. Nah, kemudian penamaan Siam ini pun ternyata ada masa berlakunya gitu ya. Jadi semenjak dulu di awal-awal 1600-an, 1700-an lah ya, itu sampai nanti 1939 penamaannya memang Kerajaan Siam. Namun setelah itu baru penyebutannya menjadi Thailand atau ya memodernisasi dari si Kerajaan Thailand. Oke, selanjutnya kita menjabarkan tentang timeline sejarah dari si wilayah Siam atau Thailand ini. Pertama kita flashback ke tahun 2000 sebelum Masehi, di mana ya peradaban manusia di wilayah-wilayah sekitar Sungai Mekong atau di Irrawaddy itu ya memang sudah ada sejak zaman dulu. Mulai dari tadi wilayah Cina Selatan, kemudian wilayah Indochina sampai nanti ke wilayah di utaranya Malaysia atau di semenanjung Malaysia wilayah utara. Nah, lanjut ke tahun 1250 sampai 1000 Masehi itu ditemukannya situs Ban Chang di wilayah utara Thailand. Lalu ditemukan juga peradaban Tembaga dan Kuningan di wilayah Thailand tersebut. Lalu loncat lagi ke 500 sebelum Masehi, itu ditemukan juga peradaban era dari zaman besi atau Iron Age di wilayah Thailand. Lalu loncat lagi di 200 sebelum Masehi, nah mulai nih muncul kerajaan karena mulai berorganisir lah ya si masyarakat ini. Ada yang munculnya kerajaan Funan yang menjadi kerajaan terkuat di Asia Tenggara saat itu. Nah, lalu bertahan sampai 400 tahun itu mulai nih orang-orang Mon yang tadi saya sebutkan, orang-orang Hmong kalau misal sebutan sekarang itu di wilayah barat, di wilayah Myanmar itu mendirikan keadipatian atau yang di satu tingkat di bawah kerajaan yang disebut Dwarawati dan satu kerajaan yang disebut dengan Haripuncai. Lalu catatan orang-orang Thai ini mulai ada di mana menempati wilayah-wilayah di wilayah sekitar tengah-tengahnya Thailand lah, gitu di dekat Gulf of Thailand. Lalu mulai berdampingan nih orang-orang Thai dengan orang-orang Mon yang ada di wilayah Myanmar, lalu orang-orang Khmer yang ada yang wilayah Kamboja di wilayah timur itu menempati peradaban di delta Irrawaddy atau Sungai Irrawaddy lah di situ. Lalu loncat lagi itu ke tahun 900 Masehi atau loncat lumayan hampir 1000 tahun. Ini mulailah orang-orang Khmer yang tadi di orang Kamboja itu mendirikan satu kerajaan Khmer yang mengambil tempat di wilayah Angkor atau nanti menjadi satu negara di Kamboja itu di wilayah Khmer di Angkor. Lalu tahun 1000 Masehi kemudian lahirlah wilayah di Tambralinga itu wilayah selatan Thailand itu menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka atau di wilayah selatannya Thailand. Lalu wilayah Indochina ini kemudian dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan dari agama Hindu ya, khususnya ya orang-orang India, antara kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha gitu. Lalu 1200 sampai 1300 Masehi ini ada semacam tulisan-tulisan terkait etnik Thailand ini, di mana beberapa etnik ini sudah mulai disebut sebagai Syam atau ya tadi Syam itu, di mana ada di peninggalan di beberapa kerajaan. Dulu ada kerajaan Champa di wilayah Vietnam, kemudian wilayah atau catatan orang-orang Syam yang ada di wilayah Angkor Wat gitu. Kemudian istilah Syam ini mulailah jadi menunjukkan suatu etnis yang ada di wilayah Thailand saat itu. Kemudian kerajaan Khmer yang ada di wilayah Kamboja itu mulai sedikit runtuh. Nah, begitu dia hadir dan menguasai beberapa wilayah, nah ini mulai turun atau mulai runtuh di tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Nah, dimulailah di wilayah utaranya ditempati tadi oleh suku Thai. Mereka bergerak migrasi ke wilayah selatan, kemudian wilayah Dwarawati dan Lavo serta Nakhon Si Thammarat mulai dihuni oleh suku Thai tadi karena mulai teruntuh tuh orang-orang Khmer, dan pemberontakan atas tadi etnis Thai ini kepada kerajaan Khmer yang sudah mulai runtuh gitu. Nah, lalu mulailah nih kerajaan pertama yang ada di wilayah Thailand. Nah, itu tercatat di tahun 1238 hingga tahun 1448, itu di mana munculnya kerajaan yang disebut kerajaan Sukhothai. Sukhothai ini tadi berdiri tahun 1230-an sampai 1240-an lah ya. Kemudian merupakan salah satu kerajaan dari suku Thai yang dipimpin oleh Sri Indarit dari dinasti Pha Ruang. Gitu. Lalu puncak dari kerajaan Sukhothai ini pernah dipimpin oleh Ram Khamhaeng yang dikenal sampai saat ini mulai menyetandarkan tulisan-tulisan Thai atau aksara-aksara Thai yang sekarang dikenal ya hampir mirip dengan
mungkin huruf Jawa mungkin ya. Nah, kemudian selain dari bidang tulisan, dia juga memperkenalkan agama Buddha, ya Budanya dengan Buddha Theravada. Nah, mulailah dari kerajaan Siam ini menjadi kerajaan Buddha gitu. Lalu loncat ke 1351 Masehi, itu mulai berdirinya kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya ini pertama diambil dari nama Ayodhya ya, kalau tahu dari pelajaran Hindu, itu adalah salah satu kota suci di India, di mana kerajaan Ayutthaya ini berkembang juga begitu luas ya, di samping tadi kerajaan Sukhothai. Lalu kotanya ini berada di satu pulau, di mana dikelilingi oleh sungai-sungai yang menjadi lahan aman dari serangan-serangan bangsa lain ya, antara orang-orang Khmer tadi, atau Burma, atau orang Mong, atau kerajaan-kerajaan kecil lainnya lah di situ. Kemudian dari sistem kerajaan Ayutthaya ini dia menggunakan sistem mandala, itu apa ya, seperti circle-circle ya di luar-luar kerajaannya, di mana nanti ada wilayah domestiknya sendiri, kemudian di luar juga ada luar negerinya, atau ada istilah-istilah sendirinya. Nah, mungkin itulah yang bisa menyebabkan si kerajaan Ayutthaya ini lumayan mempengaruhi beberapa wilayah di Indochina gitu. Kemudian yang tadi nyambung ke sistem mandala ini, jadi mereka membagi sistem-sistem politik berdasarkan tadi circle terdekat dan meluas keluar dengan peranan pemimpin di masing-masing circle tersebut. Kemudian adanya juga perkawinan tadi, perkawinan politik antara atau invasi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitarnya. Lalu konsep mandala ini ternyata dipakai juga nih di beberapa kerajaan di Nusantara, antara lain di kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit. Kemudian kalau di Indonesia ada tadi kerajaan Angkor, kerajaan Champa di Vietnam. Nah, kemudian setelah ini Ayutthaya ini melakukan penyerangan juga nih ke Khmer yang lumayan masih ada kuasa lah ya di wilayah sana, melakukan penyerangan, kemudian pernah juga melakukan invasi ke Malaysia, ya ke wilayah semenanjung Malaysia ini ada selatan, namun gagal karena kerajaan Malaysia dibantu oleh kerajaan Cina dulu ya, di dinasti Ming gitu. Lalu di era Ayutthaya juga mereka melakukan kontak dengan orang-orang Eropa, khususnya orang Portugal ya, di mana mereka ya jelas berdagang dengan pelaut Portugal, itu namanya ada Alfonso de Albuquerque. Nah, itu salah satu explorer yang sempat mengelilingi beberapa negara di dunia gitu. Lalu, mulailah setelah Portugal masuk itu diikuti oleh beberapa negara-negara Eropa. Itu antara lain ada Prancis pernah masuk, kemudian Belanda juga pernah masuk, dan Inggris juga pernah masuk ke wilayah Siam gitu. Lalu mulai begitu Prancis masuk ke wilayah Indochina, nah ini mulailah mengganggu nasionalisme dari si wilayah di beberapa bagian di Indochina. Nah, salah satunya ya dengan mereka pernah menjajah French Indochina itu di wilayah Vietnam hingga ke Laos di utara gitu. Lalu untuk Golden Age-nya atau era keemasan dari Kingdom of Ayutthaya ini, khususnya ya sekarang nanti disebut Siam, itu jelas di bidang kesenian, kemudian di bidang sastra, di bidang pendidikan. Namun di akhir-akhir periode keemasan itu, di tahun 1759 itu, kerajaan Ayutthaya tadi diserang oleh tentara atau kerajaan dari Burma. Nah, dari wilayah barat nih, mulai penyerangan terhadap Ayutthaya. Nah, kerajaan Ayutthaya akhirnya harus hancur di tahun 1767 akibat serangan dari kerajaan Burma dari barat utara gitu. Kemudian setelah Ayutthaya turun, timbullah kerajaan baru yang disebut kerajaan Thonburi. Nah, Thonburi ini hidup di tahun sekitar 1767 hingga nanti di 1782, lumayan singkat lah ya. Nah, ibu kotanya ini masih dikuasai oleh Burma karena diserang ya tadi si Ayutthaya. Nah, kemudian mereka sebenarnya menggabungkan kekuatan nih dari beberapa kerajaan kecil untuk menyerang Burma atau menahan dari serangan Burma. Nah, kemudian momen ini dipimpin oleh namanya Chow Tak atau yang disebut dengan Thaksin. Nah, Thaksin ini sebagai pemimpin dari si Thonburi, di mana Thaksin juga mendeklarasikan bahwa Thonburi ini sebagai ibu kota baru atau ibu kota sementara dan mulai melakukan penaklukan terhadap si kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk gathering power lah ya, untuk mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi serangan dari Burma gitu. Lalu hasil dari kekuatan tersebut mereka berhasil mengusir Burma dari wilayah Siam dulu, kemudian mencaplok wilayah Vientiane atau Vientiane itu di wilayah Laos di wilayah utara, lalu mengusir Burma jadi ke wilayah utara. Jadi kerajaan Burma itu terusir sampai ke wilayah utara atau nanti di wilayah Lama gitu. Kemudian Thaksin ini juga ternyata dituding ya setelah mengusir Burma ya, mereka hidup lumayan sejahtera ya setelah mengusir Burma. Ternyata Thaksin ini divonis atau dituduh ternyata dia gila atau mengalami depresi lah ya oleh si ajudan pribadinya. Nah, ajudan pribadinya ini dikenal dengan nama Jenderal Chow Phraya Chakra. Nah, Chow Phraya Chakra ini nantinya setelah menuduh tersebut, Raja Thaksin ini harus dieksekusi atau dibunuh, dan kemudian jenderal ini atau ajudannya ini menjadi raja pertama dari kerajaan Ratanakosin. Nah, begitu kerajaan Thonburi ini runtuh, maka hiduplah atau dilanjutkan kembali oleh kerajaan Ratanakosin yang dipimpin tadi oleh
Jenderal Chaupraya Chakra atau nanti yang akan memimpin dari dinasti Chakri. Nah, ini mulai nih sekarang ke dinasti Chakri yang mulai berdiri dari 1782. Itu dipimpin tadi oleh Rama I yang nanti disebut Rama I ini dari si Jenderal Chaupraya Chakra ini yang kemudian merubah namanya menjadi Praputtayava Chulalok Maharaj atau ya raja dari si Ratana Kosin. Nah, ini ya prestasi dia yang pertama yang berhasil menahan serangan Burma, kemudian meluaskan wilayah Siam ke wilayah Kamboja dan Laos, memindahkan ibu kota dari seberang Thonburi tadi menuju ke Ratana Kosin yang berada di seberang sungai Chaupraya. Nah, lalu 100% Burma berhasil diusir dari wilayah Siam. Lalu mereka juga menobatkan Prachulalok Maharaj itu menjadi raja Ratana Kosin yang pertama atau King Rama the First. Lalu kekuasaannya beralih lagi ke anaknya, ke Rama II yang disebut atau nama aslinya itu Praputaletlanapalai dan dilanjutkan oleh Rama III atau disebut dengan Nangklau. Nah, di bawah kepemimpinan Rama II dan Rama III ini beberapa perkembangan lah ya, melesatnya perkembangan kebudayaan, kemudian seni tari, puisi dan teater ini mulai bangkit, di mana di situ juga dibangun kuil Wat Po yang terkenal di wilayah Bangkok ya. Lalu ada pembangunan universitas pertama di Siam, lalu mulai westernisasi teknologi atau memodernisasi teknologi yang ada di Siam pada saat itu. Lalu lanjut ke Rama IV yang disebut The King Mongkut. Nah, kemudian dilanjutkan ke Rama IV dan Rama V. Rama IV ini disebut dengan King Mongkut dan Rama V ini disebut dengan Chulalongkorn. Nah, dia berkuasa dari rentang waktu 1851 sampai 1910. Nah, di mana perubahan-perubahan yang dibawa oleh Rama IV dan Rama V ini, pertama tadi memodernisasi Siam juga, kemudian mendapatkan ancaman koloni dari Inggris dan Prancis tadi yang mereka berhasil menjadikan buffer state, Siam menjadi buffer state, lalu mengadopsi pendekatan ilmu pengetahuan dari Barat. Nah, kalau Rama IV sendiri beberapa catatan uniknya ya, dia pernah menjadi biksu. Nah, selama 26 tahun, kemudian menguasai budaya tradisional dan mendalami agama Buddha. Lalu dia memiliki pengetahuan yang kuat dan menguasai banyak bahasa. Lalu raja pertama yang bisa menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya gitu ya. Lalu tercatat memiliki lumayan banyak anak nih. Pertama, dia memiliki 3 istri, kemudian 77 selir, dan total anaknya sendiri ada 82 anak, di mana ada 39 anak laki-laki dan 43 anak perempuan. Nah, di mana banyaknya anak ini dipresentasikan atau dibuatkan film oleh orang Barat itu kalau terkenal dengan Anna and the King lah ya, Anna and the King. Nah, itu salah satunya terinspirasi dari cerita dari King Mongkut atau Rama IV gitu. Kemudian dia juga yang tadi menandatangani perjanjian Bowring atau Treaty of Bowring. Lalu pindah ke Rama V ke Chulalongkorn. Nah, Chulalongkorn ini merupakan satu catatan uniknya lagi. Ini raja pertama yang mendapatkan pendidikan Barat karena full semuanya dia belajar di wilayah Eropa, khususnya kalau nggak salah di Inggris kalau saya. Kemudian mendirikan sistem peradilan bagi kerajaan Siam, menghapuskan sistem perbudakan walaupun masih adalah beberapa yang belum dicabut. Lalu menjaga Siam dari penjajahan tadi Inggris dan Prancis. Kemudian sempat kehilangan beberapa wilayah di wilayah Vietnam dan Kamboja. Dan batas wilayah dari Thailand pada zaman Rama V itu masih bertahan sampai saat ini. Nah, berarti mulai mempertahankan kedaulatan lah ya, untuk kedaulatan dari Siam. Lalu jelaslah menanamkan westernisasi dan modernisasi untuk Siam itu terus dilakukan oleh beberapa raja. Lalu tadi catatan untuk si anaknya juga ini lumayan banyak juga karena dia catat memiliki 76 anak, di mana 32 putra dan 44 putri. Ya, lumayan banyak nih untuk si dinasti Chakri yang dimulai dari Rama I tadi dan mulai banyak anak di Rama IV dan Rama V. Kemudian catatannya mungkin pernah berkunjung ke Bandung kali ya, karena ada beberapa situs prasasti yang ada di wilayah Dago itu katanya sih pernah ditandatangani atau oleh Rama V Chulalongkorn ini. Gitu. Beralih ke Rama VI, ini mulai nih modernisasi lagi yang disebut dengan Raja Vajiraphat yang berkuasa dari 1910 sampai 1932. Nah, raja ini semakin intens untuk memodernisasi Thailand atau memodernisasi Siam, di mana penggunaan nama tadi yang Rama 1 sampai 5 itu dimulai dari si Rama 6 ini gitu. Jadi diinisiasi lah ya, karena dia mendapatkan beberapa pendidikan di luar negeri lah. Khususnya dia belajar tentang hukum dan politik gitu. Kemudian mulai pengenalan kalender Masehi dan mulai menyingkirkan kalender-kalender yang ada di budaya-budaya Thailand lah dulu gitu. Kemudian konsep ius sanguinis atau di mana kewarganegaraan berdasarkan dari garis keturunan. Nah, itu mulai digalakkan di wilayah Thailand. Lalu
pendirian dari Universitas Chulalongkorn. Nah, Universitas Chulalongkorn itu salah satu universitas yang terkenal juga ya, selain Universitas Thammasat yang ada di Bangkok. Itu boleh didirikan untuk menghormati dari ayahnya, berarti ayahnya dari King Rama VI atau dari Vajiraput ini, dimana juga mewajibkan sekolah bagi umur 7 sampai 14 tahun. Kemudian nasionalisme untuk Thailand karena dia hidup di zaman Perang Dunia kalau salah. Nah, kemudian pada Perang Dunia ini juga dia mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan Austro-Hungaria. Jadi mulai berpihak lah ya kepada sekutu berarti gitu. Lanjut ke Rama VII yang disebut dengan King Prajaripok. Nah, King Prajaripok ini sebenarnya adik dari Rama VI. Karena kenapa? Karena kalau nggak salah di Rama VI itu dia tidak memiliki keturunan sehingga tahtanya harus turun ke Rama VII yang disebut dengan King Prajaripok gitu. Pada pemerintahan King Rama VII ini dia terjadi salah satu revolusi Siam itu di tahun 32 di 24 Juni 1932, di mana ini disebut revolusi tidak berdarah ya karena dia hadirnya salah satu kelompok itu namanya Hanarat Sadon. Nah, ini sebenarnya kelompok Hanarat Sadon ini diisi oleh beberapa intelektual, di mana ada birokrat juga, ada pegawai kerajaan, kemudian ada militer kerajaan. Yang intinya sih Hanarat Sadon ini menentang sistem monarki absolut, ya, di mana si Rama VII ini mulai digoyah ya kepemimpinannya gitu. Nah, di mana si monarki yang dulunya absolut mulai dialihkan menjadi monarki konstitusional, di mana kekuasaan monarki itu harus berdasarkan konstitusi dan tidak. Jadi kekuasaan kerajaan ini mulai dibatasi lah oleh si Hanarat Sadon ini gitu. Oke, selain tadi memberlakukan batasan waktu terhadap penguasa di Thailand, di sini juga terjadi penunjukan Perdana Menteri pertama untuk Siam yang ditunjuk bukan dari suatu partai. Nah, di mana ini menjadi titik ya tonggak gitu ya, tonggak sejarah bahwa si kekuasaan dari si raja itu dimulai dialihkan ke Perdana Menteri. Nah, selain memberikan efek baik juga memberikan sedikitnya efek buruk juga ya untuk beberapa masa ke depan, karena di dalam sejarah Thailand itu nanti ke depannya beberapa konflik horizontal itu terjadi akibat pergantian dari si Perdana Menteri selanjutnya gitu. Nah, untuk si pergantian tersebut pertama adanya rivalitas antar faksi yang menyebabkan tadi saling berebutnya kuasa antara Perdana Menteri gitu. Oke, nah setelah tadi adanya berbagai kudeta atau berbagai pergantian tadi Perdana Menteri, akhirnya Rama VII harus turun tahta dan mengasingkan diri lah ya, karena melihat situasi dalam negerinya yang tidak kondusif gitu. Nah, oke, pada serta kekuasaan dari si Raja Rama VII tersebut juga terjadi. Nah, Siam pernah sempat dipimpin oleh Perdana Menteri yang kadang disebut sebagai diktatornya Thailand, itu dipimpin oleh Tibu Songkram. Dan kemudian pada tahun ini juga mulai merubah nama Siam tadi yang dipakai selama ratusan tahun menjadi Thailand. Nah, mulai diresmikan tahun 1939. Nah, kemudian di tahun ini juga menaikkan isu nasionalisme dari ras Thailand, sehingga Thailand menjadi tempat bagi orang-orang Thai lah. Mengapa disebut Thai juga? Karena menjadi wilayah yang bisa dihuni oleh bangsa-bangsa Thai atau orang-orang Thai untuk menuju ke Thailand gitu. Nah, lalu pada Perang Dunia Kedua, Thailand tidak seperti Perang Dunia Pertama. Nah, Thailand mengambil keputusan bahwa dia netral pada Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, kemudian lanjut ke Rama VIII yang disebut atau mempunyai nama asli Ananda Mahidol. Nah, Ananda Mahidol ini pada usia 9 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Dia masih bersekolah di Lausanne di Swiss, di mana pada saat kembali ke Thailand di tahun 1945 dia sempat memerintah berapa bulan gitu ya. Kemudian dengan sangat mengenaskan dia harus temukan secara tragis, gosipnya sih menembakkan kepalanya sendiri atau bunuh diri lah ya. Nah, tapi ini belum tahu juga nih keaslian atau sejarah aslinya, karena banyak isu-isu lah di seputar pembunuhan atau bunuh dirinya dari Raja Rama VIII atau Ananda Mahidol ini, karena sampai saat ini masih sangat dirahasiakan mengapa Ananda Mahidol harus meninggal gitu. Nah, setelah Ananda Mahidol ini turun tahta ya karena meninggal, dia langsung digantikan oleh adiknya. Nah, adiknya ini bernama Bhumibol Adulyadej atau yang disebut dengan Rama IX. Nah, Raja Bhumibol Adulyadej ini memimpin Thailand untuk jangka waktu yang sangat lama dan hampir sepanjang hidupnya lah ya, dia berkuasa di Thailand dan diangkat sebagai raja tahun 9 Juni 46 sampai terakhir meninggal di tahun 2017-an. Nah, ini menjadi raja terlama yang pernah memerintah suatu kerajaan di dunia ya berarti. Kemudian dikenal juga sebagai raja yang paling karismatik karena dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Dan ya kemarin waktu meninggal juga memang banyaklah saya pelayat dari berbagai dunia dan menyayangkan kepergiannya lah gitu. Kemudian setelah itu baru digantikan oleh anaknya yaitu Raja Vajiralongkorn
yang dikenal sebagai Rama 10. Dan Fadziralongkorn ini kalau ngelihat di berita-berita yang memang banyak isu-isu miring ya terhadap dirinya, cuman ya itu balik lagi ke rakyatnya apakah betul sebagai isu miring. Tapi kalau di media luar ya mungkin itu sebagai catatan khusus lah bagi seorang raja memimpin suatu negara. Itu cerita dari Rama 1 sampai Rama 10 yang memimpin negara Siam atau Thailand yang berkuasa sampai saat ini gitu. Lalu tadi untuk si Perdana Menteri, siapa aja sih yang kira-kira terkenal atau sering ada di di layar kaca atau misalnya di berita-berita ya. Pertama, pernah dipimpin atau selama masa pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri tercatat sebanyak 29 kali pergantian Perdana Menteri. Nah, lumayan banyak kan ya, karena ini juga beberapa kisah di pergantian juga karena melibatkan tadi semacam kudeta atau ya tragedi-tragedi sedikit ada yang berdarah ada yang enggak gitu ya. Makanya begitu banyak pergantian Perdana Menteri di negara Thailand. Nah, Perdana Menteri yang terkenal antara lain pertama ada Anand Panjaracun, kemudian Thaksin Shinawatra, kemudian Surayut Chulanon, Sanak Sundarave, kemudian Abhisit Vejjajiva, Yingluck Shinawatra, dan terakhir Prayut Chan-o-cha atau disebut Lung Tu gitu ya. Itu beberapa catatan dari Perdana Menteri yang pernah memerintah di Thailand. Oke, sekarang kita beralih ke sisi administrasi dari si wilayah Thailand sendiri gitu ya. Untuk wilayah sendiri, Thailand itu terdiri dari 4 region atau disebut PAK gitu ya. Nah, ini untuk membagi batasan-batasan wilayah Thailand itu sendiri. Nah, pertama ada Thailand Utara, itu yang disebut dengan Lana atau Noya. Nah, di mana kota terbesarnya itu ditempati oleh Chiang Mai. Ini pernah di kalau nggak SEA Games atau SEA Games Chiang Mai gitu ya. Kemudian disebut juga sebagai Khon Muang atau Thailand Utara. Lalu Thailand Timur Laut itu disebut Tawan atau lebih dikenal sebagai Isan atau ya Thailand bagian timur laut lah ya, timur utara. Nah, itu orang-orang Isan disebutnya. Nah, kota terbesarnya itu ada di Nakhon Ratchasima. Itu pernah juga kalau salah jadi tuan rumah SEA Games juga kalau salah di Nakhon Ratchasima. Dan ini disebut sebagai Khon Isan. Lalu di Thailand Tengah atau disebut dengan Siam atau disebut Klang juga. Nah, ini di kota terbesarnya ya jelas adalah Bangkok Metro atau Bangkok gitu. Lalu di wilayah selatan, ini region terakhir ini disebut dengan Tambralinga. Tambralinga ini tadi yang disebut di awal itu dari wilayah selatan. Nah, karena Thailand Selatan ini disebut dengan Thai. Kota terbesarnya ada di mana? Ada di Hat Yai. Nah, dari 4 region tadi itu terdapat sekitar 76 provinsi atau yang disebut dengan Changwat dan satu daerah khusus ibu kota yang disebut tadi Bangkok. Jadi sekitar 77 provinsi yang ada di Thailand. Dari 77 provinsi ini itu terdiri lagi nih, terpecah lagi menjadi 878 distrik atau ampho. Dari distrik tadi 878 itu terbagi lagi dari sub-sub distrik atau yang disebut tambun, itu sebanyak 7.255 tambun. Gitu. Oke, untuk si luas wilayah si Thailandnya sendiri itu ada sekitar 513.120 km persegi. Nah, kemudian untuk ibu kotanya disebut Bangkok. Nah, namun kalau nggak salah sih beberapa tahun kemarin tuh Bangkok ini sempat diganti namanya ya, jadi bukan Bangkok lagi. Kalau nama yang sekarang itu kita sebut Krungthep Mahanakhon Amon Ratanakoshin Mahintarayuthaya Mahadilokpop Noparata Chantani Burirom Udom Rachaniwet Mahasatan Amon Pimana Watanshit Sakatatitaya Wetsanu Kamprasit. Nah, itu sebutan panjangnya, cuman kalau sekarang sih jangan sebut panjang-panjang, cukup disebut sebagai Krungthep Mahanakhon aja gitu. Nah, artinya dari tadi itu apa? Itu adalah City of Angels, Great City of Immortals, Magnificent City of the Nine Games, Seat of the King, City of Royal Palaces, Home of Gods Incarnate, erected by Visvakarma at Indra's behest. Atau bahasa Indonesianya, kota para malaikat, kota para dewa yang agung, kota 9 permata yang megah, singgasana raja, kota istana kerajaan, rumah jelmaan para dewa, didirikan oleh Visvakarman atas perintah Indra atau Dewa Indra. Itulah nama panjang dari si Bangkok. Gitu. Kemudian untuk si bentuk pemerintahannya sebagai unitary parliamentary semi-democratic atau semi-demokrasi dengan sistem parlementer yang uniter atau satu gitu ya, atau sebutan lainnya ya monarki konstitusional atau sistem kerajaan yang berdasarkan konstitusi gitu. Untuk raja tadi dipimpin oleh King Vadziralongkorn atau Rama 10. Untuk perdana menterinya dipimpin oleh tadi Prayut Chan-o-cha atau yang disebut dengan Lutu atau Uncle Lutu ya, Uncle
gitu. Nah, selain itu juga di Thailand juga terkenal dengan pasal 112-nya. Nah, pasal 112 ini tuh apa sih? Nah, ternyata Thailand masih menganut lese majesté. Nah, lese majesté ini apa sih? Jadi satu hukum yang dimana mereka tidak boleh menghina atau mengkritik anggota-anggota kerajaan yang sedang berkuasa. Nah, dimana jika kalian atau misalnya warga Thailand itu ketahuan untuk mengkritik atau enggak mencemarkan nama baik dari anggota kerajaan itu siapa aja sih? Bisa raja, bisa ratu, bisa pangeran, bisa pemangku tahta atau siapapun yang masih berkaitan dengan kerajaan Thailand, jika mengkritik dari anggota tersebut, maka hukumannya itu bisa dipenjara antara 3 sampai 15 tahun. Nah, itu salah satu mungkin minusnya gitu ya dari sistem lese majesté gitu. Lalu untuk si jumlah penduduknya itu ada sekitar 69.648.117 juta penduduk, di mana untuk diversifikasinya atau pembagian etnis-etnis yang ada di Thailand itu orang-orang Thai itu mendiami 80% dari total penduduk atau sekitar 50 juta. Di mana ini terdiri dari yang tadi Thailand Central, Thailand Tengah, atau Thai Lao yang ada di dekat Lao, Thai Lana yang di utara, kemudian Dambro Thai, kemudian ada Western Thai atau yang di wilayah barat. Nah, terus selain itu ada Chinese Thai atau orang Thailand yang masih memiliki keturunan Chinese atau dari keturunan Cina lah ya. Itu menempati sekitar 10% dari total jumlah penduduk Thailand, itu sekitar 7 juta. Lalu ada orang-orang Khmer yang ada di wilayah mungkin perbatasan Kamboja, itu menempati sekitar 2 juta. Lalu yang lainnya itu lumayan lah menempati sekitar 4,8 juta yang ada dan hidup di wilayah Thailand. Sekarang kita beralih ke agama yang ada di Thailand. Nah, jelas kalau agama yang ada di Thailand itu mayoritas itu beragama Buddha. Nah, Buddha ini ada dari bagian itu ada dari si Buddha Theravada, itu menempati sekitar 93%-an lah ya, sekitar 65 juta itu penganut dari Buddha Theravada yang ada di Thailand. Selebihnya itu ada Islam, ternyata menempati posisi kedua sebagai pemeluk agama di Thailand, itu sekitar 5,37% atau sekitar 4 juta. Nah, rata-rata yang memeluk agama Islam ini berada di wilayah Thailand Selatan. Kenapa wilayah Thailand Selatan? Karena mungkin berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Nah, di situ ada beberapa kota yang mungkin terkenal dengan keislamannya. Pertama ada Patani, ada Yala, ada Satun, ada Narathiwat, dan Songkhla. Itu beberapa provinsi yang sebagai pemeluk Islam yang ada di wilayah Thailand. Orang-orang Kristen itu sekitar 800.000. Terus agama lainnya itu ada 300.000, itu ditempati oleh orang-orang Hindu, orang-orang Sikh, dan orang-orang Yahudi di Thailand. Lanjut ke bendera dari Thailand sendiri. Nah, bendera Thailand ini atau bendera Siam ini memiliki, kalau zaman dulu ya, dulunya itu terkenal hanya bendera merah gitu ya, bendera merah dengan tengahnya ada cakri. Nah, cakri ini kenapa dari cakra itu disk gitu ya, disket gitu atau apa? Ya roda merah. Nah, itu kenapa harus itu? Karena dia mewakili dari dinasti Cakri. Nah, setelah itu melakukan modernisasi diganti oleh bendera merah dengan gajah gitu. Nah, gajah putih. Nah, makanya kenapa suka disebut Thailand sebagai negara gajah putih, karena benderanya juga dilambangkan oleh gajah putih. Nah, kemudian pada tahun 1817 sampai 1917 itu si bendera dengan lambang gajah itu dipakai. Nah, tahun 1917 atau tepatnya 28 September 1917, Rama VI yang memulai memodernisasikan Thailand itu merubah warna bendera menjadi namanya itu Thong Trai Rong atau Three Colors, atau ya kenapa 3 colors, karena ya memang warna bendera itu ada merah, putih, ungu atau biru, kemudian putih dan merah lagi. Nah, itu yang sekarang dikenal sebagai bendera Thailand gitu. Dan di mana 3 warna ini dijelaskan atau mendefinisikan bahwa red itu atau merah itu untuk tanah dan rakyat Thailand, kemudian putihnya itu untuk agama, dan ungu atau birunya itu untuk kerajaan. Nah, jadi 3 simbol itu ya, di mana ada rakyat, ada raja, dan ada agama gitu. Kemudian yang unik lagi, lambang nasionalnya apa untuk Thailand? Ternyata bukan gajah, tapi Garuda, sama dengan Republik Indonesia. Karena masih bersinggungan lah ya antara agama Hindu atau agama Buddha gitu. Itu terkait dari si negara Thailand. Oke, untuk kuis di episode Thailand kali ini saya memberikan pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab dengan tepat dan lengkap ya. Pertama, pertanyaannya adalah sebutkan nama asli dan gelar dari 10 raja Thailand pada dinasti Cakri yang masih berkuasa hingga sampai saat ini. Nah, sebutkan secara lengkap, nanti jawaban yang paling mendekati dan paling lengkap, paling mendekati dan paling rapi akan kita pilih sebagai pemenang episode Thailand kali ini. Selamat mencoba.